Masa berawal dari penggeledahan ruang kerja di Rut PT Pelindo II Erjelino, kasus Pelindo bergulir hingga ke DPR. Pansus Pelindo mulai bekerja untuk menelisik dugaan carut-marut tata kelola pelabuhan di Tanjung Priok. Mengapa kasus Pelindo bergulir hingga ke arena politik di Senayan? Kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber yang bergabung dari luar studio. Pertama akan saya sapa dulu Ketua Pansus Pelindo, Mbak Rike Diapitaloka. Mbak Rike, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, baik. Bergabung juga dengan kami yaitu Kuasa Hukum Pelindo, Bapak Fredrik Yunadi via Skype. Pak Fredrik, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam untuk semua permisa. Iya, baik. Saya akan ke Mbak Rike terlebih dahulu. Mbak Rike, ini hari ini sudah ada sidang perdananya. Apa yang bisa Anda jelaskan hari ini? Apa dari hasil sidang perdana Pansus Pelindo II ini, Mbak Rike? Ya, sidang perdana ini kita mulai tadi jam 4 sore dan sekarang sedang break untuk nanti dilanjutkan setengah 7 setelah didahului barusan dengan rapat pimpinan. Jadi kita menentukan skup kerja, lalu kemudian kita berbicara masih brainstorming mengenai apa Pelindo ini dan sebagainya. Lalu dari situ nanti kita menyusun jadwal. Dan setelah break ini kita akan masuk kembali untuk memutuskan jadwal program kerja dan siapa yang akan kita panggil dalam persidangan-persidangan selanjutnya. Dan insya Allah besok kita mulai kerja. Oke. Melanjutkan, kita akan maraton karena masa kerjanya kan pendek. 60 hari masa saja kerja ya? Di sidang ini berakhir 60 hari kerja dan kepotong reses kita hanya 30 Oktober. Jadi 10 hari kerja ini kita akan coba maksimalkan. Tadi alhamdulillah di antara pimpinan tinggal nanti anggota menyepakati bahwa kita akan kerja pagi, siang, malam. Sehari 3 kali seperti minum obat. Oke, baik. Pekerjaan yang cukup memakan waktu dan konsentrasi. Mbak Rike, sebelum saya ke nanti kami juga ada Kuasa Hukum Pelindo, ada juga bisa menanggapi statement dari beliau. Saya kembali ke Mbak Rike menanyakan, ada pendapat yang mengatakan ini Mbak Rike, Pansus Pelindo ini terutama fraksi PDIP seakan lebih menargetkan orang atau kelompok dibandingkan dengan pembenahan sistem di pelabuhan. Bagaimana komitmen dari Pansus ini supaya tidak terlalu ditarik ke ranah politik tapi fokus pada hukum dan juga perbaikan ekonomi, perbaikan sistem di pelabuhan Tanjung Priok? Ya, pertama tentu saja kita harus sepakati bahwa pelabuhan itu adalah simbol kedaulatan sebuah negara. Sehingga negara besar seperti Amerika pun itu sangat hati-hati untuk menyewakan pelabuhannya kepada negara lain. Karena sekali lagi sejak zaman dahulu kala pun yang namanya pelabuhan itu menjadi simbol kedaulatan baik itu kerajaan maupun suatu negara. Nah, kemudian yang kedua, ini juga pasti ada kaitannya pelabuhan ini dengan ekonomi kita. Ya, bagaimana neraca ekonomi kita apakah turun atau tidak itu juga terpengaruh apa yang terjadi, barang masuk keluar, ekspor impor, bahkan pada akhirnya ini akan mengarah pada kedaulatan pangan kita. Seperti kita ketahui bahwa berbagai barang impor itu juga masuk lewat pelabuhan, entah itu impor secara resmi maupun secara ilegal gitu ya, termasuk juga beberapa kasus seperti daging sapi yang bermasalah, lalu beras, selundupan dan sebagainya, itu semua lewat pelabuhan. Dan ini adalah salah satu pelabuhan utama, Pelindo ini adalah salah satu pelabuhan utama. Sehingga Anda bisa bayangkan bahwa jika ini dikelola dengan baik, ini akan menghasilkan sesuatu yang besar untuk negara ini. Jadi Pansus tidak akan menjadi alat politik untuk menargetkan seseorang ataupun kelompok ya, Mbak Rike? Ya, jadi tendensi-tendensi itu sepertinya kita singkirkan dulu karena kalau dari awal sudah ada tendensi tentu ini juga bukan sesuatu yang baik. Namun tadi sudah ada kesepakatan yang cukup menggembirakan bahwa memang dalam aturan semua rapat itu bersifat terbuka kecuali ada kesepakatan tertutup. Tetapi mayoritas tadi dalam rapat internal mengatakan terbuka saja supaya publik melihat. Setiap rapat kita bikin terbuka. Setiap ini rapat adalah kita salah satu kesepakatan politik yang saya kira penting. Baik, Mbak Rike, saya akan ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, kalau saya kutip ya, ini statement dari Pak Erjelino mengatakan sempat protes ketika pada Kabareskrim sebelumnya katanya membawa media begitu banyak mengganggu konsentrasi. Ini ada statement bahwa Pansus akan bisa disaksikan atau juga diawasi secara terbuka oleh masyarakat. Apa tanggapan klien Anda? Mungkin lebih spesifiknya Pak Erjelino dalam pembentukan Pansus dan juga ke depannya ini banyak sekali hal yang akan digali dari Pelindo II.
Oh, saya sangat senang sekali kalau Pansus dalam hal ini benar-benar bisa secara objektif dan secara profesional untuk menggali ya, tapi tidak membawa sesuatu misi-misi daripada politik atau kepentingan target sesuatu. Yang kami pernah bicarakan kepada kita juga laporkan pada pimpinan Polri bahwa kalau melakukan penindakan hukum dengan menggunakan atau menarik 100 orang media itu kan sama dengan pemain sinetron yang kita tidak simpatik ya. Jadi kalau ada media mengatakan bahwa Pak Lino dalam hal ini telepon ke kanan kiri itu salah besar. Bisa dilihat dari rekamannya bahwa ada pejabat-pejabat tertentu menanya pada Pak Lino terjadi apa, yang karena sedang on air semua di semua saluran TV. Kelihatannya dalam hal ini Pelindo digeledah dan sebagainya. Yang perlu saya sampaikan di sini, saya berbuka ya, sampai detik ini ya, pihak penyidik itu tidak pernah mengantongin izin penggeledah penyitaan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu yang perlu diketahui oleh publik. Hingga detik ini, saya mempunyai surat daripada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan hingga hari ini belum ada izin yang dikeluarkan untuk melakukan penyitaan. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah tidak sah. Dan jangan lupa saya ingatkan di sini, apapun proyek yang dalam hal ini 10 kren ini sudah diaudit oleh BPK itu adalah bersifat final and binding. Baca dengan undang-undang BPK. Yang itu sudah menyatakan putusan BPK itu adalah mengikat semua pihak dan tidak bisa untuk melakukan penyidikan kembali dan dengan alasan apapun. Dan kedua, jangan lupa bahwa pelabuhan sebagaimana tadi Mbak Rika mengatakan bahwa itu merupakan pintu masuk gerbang. Bagaimana sekarang tidak mencoreng namanya dalam hal ini istilahnya muka daripada pemerintah. Yang mana pemerintah dalam hal ini? Yang jelas kan bisa dilihat kan pasang polis lain terhadap kren-kren yang ada 10 unit tersebut. Kami sudah protes kepada penyidik bahwa Anda tidak mempunyai izin untuk menyita. Kami minta polis lain diangkat, tapi mereka tidak mau mengangkat. Justru itu mempermalukan kita kan, orang begitu kapal asing masuk, lihat kenapa ini keren dipasang polis lain. Sedangkan itu kan menjadi sesuatu mempermalukan daripada harkat martabat bangsa kita di mata internasional. Pak Fredrik dan Mbak Rika, kita harus jeda sejenak, kami akan lanjutkan sesaat lagi dan bisa dijawab nanti pertanyaan berikutnya. Pansus apakah memang rencana akan memanggil RJ Lino, Rini Sumarno dan juga mantan Kabareskrim Budi Waseso? Tetaplah bersama kami di Prime Time News.